Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Herani dengan NIM S1S1222097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya di mana tentang text classification dan naive Bayes. Sebelumnya di sini kami sudah membahas materi tentang naive Bayes classifier dan juga bagaimana cara mengklasifikasikan teks secara manual menggunakan naive Bayes. Nah, langsung saja ke materi. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus dengan jumlah 3 kelas, 8 training set dengan 2 test set. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk menjelaskan cara kerja naive Bayes untuk klasifikasi teks, kemudian untuk memberikan contoh hitung manual klasifikasi 2 dokumen uji, ketiga untuk membiasakan diri membaca peluang dan mengambil keputusan dari sebuah data. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sebenarnya naive Bayes. Nah, naive Bayes ini adalah sebuah algoritma yang berbasis teori probabilitas Bayes. Nah, asumsi sederhananya, semua fitur atau kata independen satu sama lain. Nah, ini juga cocok untuk teks karena dokumen sama dengan sekumpulan kata atau fitur sederhana. Nah, untuk rumus utamanya itu yang pertama ada rumus Bayes, yaitu PCD sama dengan PC kali PDC per BD, di mana C itu sama dengan kelas dan D sama dengan dokumen. Kemudian untuk klasifikasinya itu dihitung dengan PCD PC kali KP teks C. Di mana TK itu adalah kata K dalam dokumen. Nah, di sini untuk data training setnya itu ada 8 dokumen dengan 3 kelas, di mana untuk dokumen 1 itu ada Timnas Indonesia menang pertandingan, yaitu kelas olahraga. Kemudian untuk kelas politiknya itu ada Presiden mengumumkan kebijakan baru, dan untuk teknologi itu ada peluncuran aplikasi lokal terbaru. Nah, di sini untuk data setnya, data test set itu ada 2 dokumen yang akan kita cari tahu kelasnya itu masuk ke dalam kelas olahraga, teknologi, atau politik. Itu goal kemenangan di final AFF dan tren AI di perusahaan Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya itu kita menghitung prior probabilities-nya dari masing-masing kelas dengan menggunakan rumus PC sama dengan NC per N. Nah, di sini pertama-tama kita hitung dulu untuk olahraga, di mana di sini kelasnya itu ada 3 dari semua dokumen yang ada, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita hitung dengan keseluruhan dokumen yaitu 8. Nah, di sini menghasilkan 0,375. Nah, begitu juga dengan politik. Di sini jumlah kelas politik dalam semua dokumen itu ada 3. Dan kemudian kita bagikan dengan keseluruhan dokumen dan juga menghasilkan 0,375. Nah, dan untuk teknologi itu dia memuat 2 kelas dalam keseluruhan dokumen. Nah, di sini dia menghasilkan 0,25. Prior ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan dokumen acak masuk ke masing-masing kelas. Kemudian selanjutnya kita bangun vocabulary dan total kata. Nah, untuk jumlah kata unik pada keseluruhan dokumen itu ada 30. Kita bisa lihat di sini jumlah kata uniknya bisa juga dihitung secara manual jika mau. Nah, di sini hasilnya itu ada 30 dan total kata per kelas itu untuk olahraga ada 11 kata uniknya, dan politik itu ada 9 kata uniknya, teknologi ada 6 kata. Nah, contoh vocabulary-nya sendiri itu ada timnas, menang, aplikasi, kebijakan, medali, teknologi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu menghitung Laplace smoothing dengan rumus PTC sama dengan TCT tambah 1 per total kata di dalam kelas tambah vocabulary. Nah, ini untuk mencegah hasil 0 jika suatu kata tidak muncul dalam satu kelas. Nah, di sini didapatkan hasil untuk probabilities-nya yang bagian 1 yaitu olahraga, di mana total katanya itu ada 11 dalam kelas olahraga, dan
denominatornya itu 11 tambah 30 jadi 39. 30 ini adalah total kata unik dalam keseluruhan dokumen. Nah, di sini untuk pemenang olahraga yaitu 2/41 sama dengan 0,08. Kemudian liga olahraga juga 0,48. Kemudian tangkis olahraga itu 0,0488. Nah, ini untuk kata-kata politik. Nah, untuk total katanya itu ada 9. Nah, untuk denominatornya tuh 9 tambah 30 juga sama 39. Nah, untuk contoh conditional probabilities-nya itu 2 bagi 39 yaitu 0,013. Kemudian 2 bagi 39 yaitu 0,0513. Nah, ini untuk undang yaitu 2/39 yaitu 0,013. Nah, ini untuk table conditional probabilities-nya pada kelas teknologi dengan total katanya itu ada 6 dan denominatornya itu 6 tambah 30 yaitu 36. Nah, di sini untuk teknologi sendiri dia 2 terus dibagi dengan denominatornya itu 36 menghasilkan 0,0556. Kemudian startup itu 2 juga dan dibagi dengan denominatornya itu 0,0556 juga, begitu juga dengan aplikasi. Nah, seperti ini adalah informasi sebelum testing dengan jumlah kata uniknya tuh yang kita ketahui. Pertama, itu ada 30 kata. Dengan total kata per kelas untuk olahraga itu ada 11 kata, politik 9 kata, teknologi 6 kata, dan juga untuk pure probability-nya itu yang olahraga menghasilkan 0,375, politik juga 0,375, dan teknologi sebesar 0,25. Kemudian untuk denominator conditional probability-nya atau pakai Lipes smoothing, olahraga itu yang tadi 11 tambah 30, terus Patrius 11 tambah 30 menghasilkan 41, politik juga 9 tambah 30 yang menghasilkan 39, terus teknologi itu 6 tambah 30 yang menghasilkan 36. Nah, ini untuk prediksi dokumen 9, yaitu data testingnya. Nah, pada olahraga di 9 itu 0,375 kali 1/41 kali 2/41 sama dengan 0,375 kali 0,244 kali 0,0488 sama dengan 0,000446. Nah, ini untuk politiknya itu 0,375 kali 1/39 kali 1/39 menghasilkan 0,375 kali 0,0256 kali 0,0256 menghasilkan 0,00246. Dan untuk teknologi itu 0,25 kali 1/36 kali 1/36 menghasilkan 0,25 kali 0,278 kali 0,0278 yang menghasilkan 0,000193. Nah, ini untuk dokumen ID dengan kata kemenangan itu pada kelas olahraga dia menghasilkan sebesar 0,0364 nilai similarity-nya, dan untuk politik itu 0,0377, teknologi itu menghasilkan 0,0400, dan final itu dia 0,0545 pada olahraga dan 0,0377 pada politik dan 0,0400 pada teknologi. Nah, ini untuk dokumen 10 data testingnya pada kata AI itu untuk kelas olahraga dia menghasilkan 0,0182, pada politik dia menghasilkan 0,0189, dan untuk teknologi dia menghasilkan 0,0200. Dan perusahaan pada olahraga dia menghasilkan 0,0182 juga, dan politik dia menghasilkan 0,0189, dan pada teknologi dia menghasilkan 0,0200. Dan Indonesia
menghasilkan 0,0545 pada kelas olahraga, 0,0566 pada kelas politik, dan 0,0400 pada kelas teknologi. Nah, hasil tesnya itu pada dokumen 9 diprediksi sebagai olahraga karena memiliki skor probabilitas tertinggi yaitu 0,000446. Dokumen 10 diprediksi sebagai politik atau meskipun temanya terasa teknologi, dari probabilitas angka dia lebih tinggi di politik karena Indonesia muncul 2 kali di politik dan teknologi kata-katanya jarang. Nah, selanjutnya untuk masalah umum di dunia nyata yang sering dihadapi itu datanya sering tidak rapi sebelum diproses yang menghasilkan itu hasil keakuratannya mengurang atau keakuratannya itu tidak baik. Kemudian ada kata-kata sinonim, kemudian panjang. Dokumen itu mempengaruhi probabilitasnya dan naive Bayes sederhana, tapi kadang terlalu naif. Nah, tips menggunakan naive Bayes yang lebih baik yaitu yang pertama melakukan stemming atau mengubah kata ke bentuk dasar, kemudian gunakan stop quote removal atau hapus kata yang tidak penting seperti yang, dan, di, adalah, dan lain-lain. Kesimpulannya itu naive Bayes mudah diterapkan untuk teks, kemudian perhitungan berbasis probabilitas kata, dan penting membangun dataset dan preprocessing teks dengan baik sebelum memulai pelatihan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.